Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang otot sternocleidomastoid dan juga otot upper trapezius. Nah, kita akan melakukan uh, range of motion exercise dan juga pengukuran ROM. Kita bahas dulu tentang origo dan insersio kedua otot ini. Untuk sternocleidomastoid itu memiliki origo. Pertama pada sternal head itu pada di superior part dan permukaan anterior dari manubrium sterni, dan juga permukaan superior dari medial ketiga dari clavicula. Nah, insersio dari otot sternocleidomastoid ini itu pada permukaan lateral dari mastoid processus yang terdapat pada os temporal pada tengkorak, dan juga sisi lateral dari garis superior nuchal pada os occipital. Nah, untuk otot upper trapezius itu memiliki origo pada medial ketiga dari garis nuchal superior dan juga external occipital protuberance pada tulang occipital di tengkorak. Nah, itu untuk origo dari upper trapezius, dan insersionya terdapat pada terdapat pada batas posterior dari lateral ketiga dari os clavicula. Nah, itu untuk insersionya. Nah, kita sekarang akan melakukan range of motion exercise dan juga pengukuran ROM pada kedua otot ini. Nah, perlu diketahui bahwa sternocleidomastoid itu adalah prime mover untuk cervical flexion, dan upper trapezius itu adalah prime mover untuk cervical extension. Nah, kita melakukan pelatihannya adalah kita menempatkan pasien pada supine position seperti ini. Lalu kita sebagai terapis mengambil posisi aman, posisi nyaman, bisa duduk seperti ini. Kita minta pasien untuk majuan sedikit ini, posisi kepalanya menggantung, relax. Ke tangan kita, jari-jari telunjuk sampai kelingking ini kita akan memegang pada bagian os occipital pada tengkorak, dan jari jempolnya pada sisi kepala, kurang lebih seperti ini. Nah, kita melakukan range of motion pada kita melakukan latihan range of motion flexion, Romex flexion. Jadi kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3. Nah, sekarang untuk extension 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Nah, itu adalah untuk latihan home exercise-nya. Sekarang bagaimana untuk pengukuran home-nya? Lebih mudah kita minta pasien untuk duduk. Nah, perlu kita perhatikan untuk lengan statisnya kita tempatkan pada posisi vertikal, dan untuk moving armnya kita letakkan sejajar dengan nostril atau hidung. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, pasien tegak seperti ini. Nah, untuk
stationary armnya kita tempatkan vertikal sejajar, dan untuk moving armnya kita tempatkan sejajar dengan nostril pasien seperti ini. Saat pasien melakukan flexion, kita ikuti sejajar dengan nostrilnya. Saya lupa kasih tahu, untuk titik fulcrumnya terdapat pada prosesus tempomandibularis. Lebih di sini. Pasien melakukan flexion, nah kita akan ikuti sejajar dengan nostrilnya. Lebih seperti ini, dan saat kembali ke posisi normal, melakukan extension belakang, ikuti dengan nostrilnya. Oke, tadi sebenarnya kurang terlihat, kita ulangi lagi. Pertama, sejajar, moving arm, stationary armnya vertikal sejajar seperti ini. Stationary armnya vertikal sejajar seperti ini. Moving armnya sejajar dengan nostril atau hidung. Dan saat pasien melakukan flexion ke bawah seperti ini, mohon maaf Pak, kita sejajarkan dengan nostril kurang lebih seperti ini pengukurannya. Dan untuk extension ke belakang, nah ikuti nostrilnya, dan kurang lebih seperti itu. Perlu diketahui bahwa range of motion normal untuk gerakan flexion dan extension pada cervical masing-masing adalah 45 derajat. Duduk ini. Oke, sekarang kita akan melakukan stretching exercise pada otot sternocleidomastoid dan juga upper trapezius. Nah, kita mulai dari sternocleidomastoid. Bagaimana cara kita men-stretch otot ini? Memang kita minta pasien duduk seperti ini. Lalu kita mulai dengan passive stretching sternocleidomastoid. Nah, pasien duduk seperti ini, relax. Lalu kita minta pasien untuk melakukan lateral flexion, bisa ke kiri atau kanan. Sekarang saya akan menunjukkannya ke arah kiri. Mohon maaf ya Pak. Flexion seperti ini. Tahan sebentar. Dan karena sternocleidomastoid itu adalah prime mover untuk flexion, maka saat kita akan stretch, kita menggerakkan ke arah extension. Maaf ya Pak. Seperti ini. Nah, ini adalah gerakan dilakukan untuk stretching otot sternocleidomastoid. Lagi, sejajar, lateral flexion sedikit, ke arah extension. Kita tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu tuh pasifnya. Untuk active inhibitionnya kita tempatkan lateral seperti ini. Lalu kita minta pasien untuk melakukan kontraksi isometrik untuk memasang Golgi tendonnya agar otot bisa berrelaksasi. Kita lateral flexion seperti ini. Tolong dorong ke depan, nanti saya akan dorong ke belakang. Tahan selama 8 detik. Begitu saya bilang relax ya Pak. Tunggu belum mulai. Lateral flexion sini. 3, 2, 1 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk stretching mandirinya pasien bisa melakukan sendiri. Tangannya berada di kepala untuk melakukan lateral flexion, lalu mendorongnya ke belakang untuk melakukan extension. Dan ini stretching yang bisa dilakukan sendiri pasien. Oke. Nah, pasien bisa melakukannya sendiri dengan gerakan seperti ini. Oke. Nah, ini tadi untuk sternocleidomastoid. Nah, sekarang untuk upper trapezius. Untuk melakukan stretching otot trapezius, kita
kita minta pasien untuk melakukan rotasi ke kiri atau kanan. Saya akan menunjukkannya ke arah sini, akan begini. Dan karena upper trapezius adalah prime mover untuk gerakan extension neck atau extension cervical, maka kita untuk stretchingnya kita lakukan gerakan pada arah flexion. Mohon maaf ya Pak, seperti ini. Ini untuk kita men-stretch upper trapezius. Perlu diperhatikan juga postur badan tegak, dan saat kita melakukan gerakan flexion, tubuh tidak ikut maju ke depan, hanya cervicalnya saja. Nengok ya Pak ke arah sini. Nah, lalu ini hitung 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah itu untuk pasifnya. Untuk active inhibitionnya sama gerakannya tadi. Pasien menengok ke salah satu arah, kanan atau kiri. Misalnya, Pak, saya akan mendorong bagian tekanan ke arah depan, Bapak tahan ya. Kita mulai dengan 3, 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk latihan mandirinya, pasien bisa melakukan gerakan sama seperti tadi. Pasien menengok ke arah kanan, menengok ke salah satu arah, lalu tangannya menarik kepala ke arah flexion, ke depan seperti ini, lalu tahan selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, untuk stretching exercise untuk sternocleidomastoid dan juga upper trapezius, kita fiksasi pada bagian shoulder dan stabilisasinya pada kepala pasien. Fiksasi di shoulder bertujuan untuk mencegah shoulder bergerak maju atau mundur saat kita melakukan stretching. Nah, jika shoulder bergerak maju mundur, tentu ini akan mengurangi efektivitas dari exercise stretching tersebut.